Pernah nggak sih Anda ngalamin satu momen yang rasanya, aduh kok bisa pas banget gini ya? Atau mungkin pernah ngerasa super beruntung, atau sebaliknya, apes banget tapi nggak tahu kenapa. Saya yakin deh kita semua punya cerita kayak gitu. Saya jadi ingat cerita kakek saya, Cecil Spiegelter. Ini kejadiannya Januari 1918, lagi Perang Dunia Pertama di Passchendaele. Beliau itu perwira gas Inggris. Suatu hari, pas lagi inspeksi, beliau kena ledakan. Kedengerannya kan kayak sial banget ya. Wah iya, kena ledakan pas perang gitu. Tapi justru karena cedera itu, beliau dipindahin dari garis depan. Nggak lama setelah itu, batalion lamanya kena serangan besar Jerman. Oh, jadi... Kakek saya Hmm, selamat karena udah di belakang garis. Jadi ledakan yang tadinya kayak sial, itu malah nyelamatin nyawanya. Nah loh. luar biasa ya. Iya kan? Apakah ini takdir? Atau keberuntungan murni? Atau cuma kebetulan yang aneh aja? Gitu. Nah, topik inilah yang mau kita obrolin lebih dalam hari ini. Kita coba urai bareng-bareng ya soal kebetulan dan keberuntungan ini. Kita pakai panduan dari sumber-sumber yang Anda bagiin, terutama kutipan dari buku The Art of Uncertainty. Tujuannya, ya biar kita lebih paham lah fenomena ini, mungkin nemu polanya, dan siapa tahu bisa sedikit ngubah cara pandang kita ke kejadian tak terduga dalam hidup Anda. Betul sekali. Sumber kita kali ini memang fokusnya ke gimana sih kita manusia menghadapi ketidakpastian. Dan ya, sebagian besar dari ketidakpastian itu kan munculnya kejadian-kejadian aneh yang sering kita sebut kebetulan atau keberuntungan. Penulis buku ini sendiri tuh ternyata emang tertarik banget sama hal ini. Sampai dia ngumpulin ribuan cerita dari orang-orang lewat proyek namanya Cambridge Coincidence Collection. Oh, ada koleksinya gitu ya? Ada. Dan yang menarik di sini tuh, ini bukan cuma ngumpulin cerita aneh biar kita wow gitu. Tapi ada usaha serius buat gali lebih dalam, cari penjelasan logisnya, sering pakai matematika, pakai probabilitas, di balik rentetan peristiwa kebetulan itu. Tapi di saat yang sama, penulisnya juga sadar kalau ini nyentuh area yang personal banget, filosofis malah. Gimana kita masing-masing ngasih makna ke peristiwa-peristiwa acak dalam hidup kita. Oke. Mari kita mulai dari kebetulan dulu deh. Apa sih sebenarnya kebetulan itu menurut sumber ini? Katanya, kebetulan itu kejadian tak terduga yang kayaknya nyambungin hal-hal yang tadinya nggak nyambung. Terus narik perhatian kita, dan awalnya tuh kayak nggak ada penjelasan logisnya gitu. Contohnya banyak banget tadi di Cambridge Coincidence Collection itu. Misalnya, ada cerita Mick Preston lagi liburan di Pyrenees, gunung gitu kan. Niatnya mau kirim kartu pos buat temennya, Alan. Tiba-tiba, di tengah antah berantah gitu, dia papasan langsung sama si Alan ini. Wah, itu sih. Iya kan? Atau ada lagi cerita orang nemu gantungan baju saudaranya di villa sewaan di Portugal. Padahal gantungan baju itu udah hilang 40 tahun. Gimana coba? Ajaib banget kedengerannya. Iya, cerita-cerita kayak gitu emang bikin kita geleng-geleng kepala ya. Ada satu kisah klasik yang sering jadi contoh nih. Tuan dan Nyonya Hontrots dari Whitby, Inggris. Pasangan ini unik banget. Lahirnya di tanggal yang sama, 19 September. Oh ya? Terus, nikahnya juga di tanggal 19 September. Dan puncaknya nih, mereka berdua meninggal dunia di tanggal yang sama persis, 19 September tahun 1680. Hah? Serius? Di tanggal yang sama juga meninggalnya? Iya, sampai diukir di batu nisan mereka loh. Nah, ini kan jadi pertanyaan penting. Seberapa ajaib sih ini sebenarnya? Perlu ingat ya, tanggal nikah itu kan pilihan. Bisa aja mereka sengaja milih tanggal ulta bareng. Iya juga sih. Tapi meninggal di hari yang sama. Nah, itu baru kerasa kebetulan banget. Atau, jangan-jangan ada penjelasan lain. Mungkin waktu itu ada wabah di Whitby. Atau kecelakaan barengan pas hari ulta. Sayangnya detail sejarahnya udah nggak ada. Tapi kasus ini bagus buat gambarin gimana kita bisa coba analisis kejadian langka. Kita perlu nanya, seberapa besar sih peluang kejadian spesifik ini? Terus, berapa banyak kesempatan hal serupa bisa terjadi? Misalnya, berapa banyak pasutri di Inggris selama berabad-abad? Baru deh kita bisa nilai, ini beneran mustahil apa cuma langka? Tapi ya, wajar aja bisa terjadi. Nah, ini nyambung ke konsep yang menurut saya keren banget. Hukum jumlah sangat besar. The law of truly large numbers. Intinya tuh simple. Di dunia yang super kompleks ini, ada miliaran orang, triliunan interaksi tiap hari. Kejadian yang kelihatannya mustahil atau kebetulan banget, itu sebenarnya pasti bakal terjadi.
ke seseorang di suatu tempat, suatu waktu. Kenapa? Iya, karena ada banyak banget kesempatan buat hal-hal aneh terjadi. Contoh paling terkenalnya masalah ulang tahun atau birthday problem. Ini bagian yang bikin saya kaget banget sih. Coba Anda tebak deh, perlu berapa orang dalam satu ruangan biar peluang ada minimal 2 orang yang tanggal ulang tahunnya sama, tanggal dan bulan aja ya, itu lebih dari 50%. Berapa ya? Ratusan mungkin? Bukan. Jawabannya cuma 23 orang. Serius? 23? Iya, 23 orang aja. Mengejutkan kan? Intuisi kita pasti bilang perlu jauh lebih banyak. Betul, intuisi kita sering salah di sini. Konsepnya gini, dengan 23 orang itu, jumlah kemungkinan pasangan yang bisa dibentuk udah banyak banget. 253 pasang tepatnya. Oke, Nah, meskipun peluang satu pasangan spesifik punya tanggal lahir sama, itu kecil ya, kira-kira 1:365 lah. Tapi karena ada begitu banyak pasangan, ada 253 kemungkinan kan, peluang buat nemuin minimal satu aja pasangan yang cocok jadi cukup gede, malah lebih dari 50%. oh jadi karena jumlah pasangannya banyak ya? Persis, ini pelajaran penting. Peluang kecil itu bisa numpuk jadi signifikan kalau kesempatannya banyak banget. Malah, kalau syaratnya kita longgarin dikit, misal cari pasangan yang ultahnya cuma beda sehari plus minus 1 hari gitu, sumber kita nunjukin kita cuma butuh 13 orang buat peluangnya 50%. Oh cuma 13 orang? Iya, jadi ini nunjukin betapa gampangnya pola atau kecocokan muncul secara acak kalau kita lihat data yang cukup banyak aja. Tapi, nah ini penting nih. Pas kita coba ngitung atau nilai kemungkinan sesuatu, kita harus super hati-hati ya sama asumsi yang kita pakai. Jangan sampai salah kaprah kayak cerita telur kuning ganda ini. Persis, ini cerita lucu tapi penting. Ada orang beli telur sekotak isi 6. Kaget banget dia, karena 6-6-nya isinya kuning telur ganda. Wah, heboh dong. Pasti, langkah banget kan itu? Media, beberapa pakar gitu, buru-buru ngitung. Katanya, kalau peluang satu telur kuning ganda itu 1:1000 misalnya, berarti peluang dapat 6 berturut-turut itu 1/1000 pangkat 6. Itu 1 diikuti 18 nol. Kecil banget. Artinya, kejadian ini harusnya cuma terjadi sekali dalam 500 juta tahun. Wow. Tapi kok ini barusan terjadi? Nah, disinilah pentingnya mempertanyakan asumsi. Pertama, telur dalam satu kotak itu beneran independen nggak sih? Kan seringnya dari peternakan sama, mungkin malah dari kelompok ayam yang sama. Kalau satu ayam cenderung bertelur ganda, ya telur ayam di kotak itu peluangnya lebih besar juga dong. Masuk akal, masuk akal. Tapi kesalahan asumsi paling fatalnya nih, ketahuan pas penulis buku ini iseng ngecek ke supermarket. Dia nemuin apa coba? Ternyata ada kotak telur yang memang sengaja dijual dengan label isi kuning telur ganda. Jadi emang udah disortir. Rupanya gitu. Telur kayak gini gampang dideteksi, mungkin diterawang pakai cahaya gitu, dan emang sengaja dipisahin buat dijual. Pelajaran paling penting dari sini, selalu pertanyakan asumsi dasar kita sebelum nyimpulin sesuatu itu ajaib atau mustahil. Kita perlu rendah hati lah buat ngaku kalau mungkin pemahaman awal kita yang keliru. Wah, itu bagus banget ya soal jebakan asumsi. Oke. Dari kebetulan yang seringnya nggak personal ya, kita geser dikit ke saudaranya yang lebih pribadi. Keberuntungan. Apa sih bedanya keberuntungan sama kebetulan? Menurut David Flusfelder yang dikutip di sumber, keberuntungan itu pada dasarnya kebetulan yang diterima secara personal. Artinya, ada sesuatu terjadi ke diri kita, baik atau buruk, yang rasanya di luar kendali kita, dan sering kita anggap peristiwa kebetulan yang dampaknya langsung ke hidup kita. Oke. Jadi ada dampak personalnya ya? Iya, contoh paling dramatis mungkin ya kisah penyintas kecelakaan pesawat. Sumber kita cerita soal Stephen Evans, teman si penulis buku. Dia selamat dari kecelakaan pesawat Dakota tahun 1949 di Inggris. Kenapa? Karena ayahnya, mantan personel RAF, Angkatan Udara Inggris, ngotot biar keluarganya duduk di kursi paling belakang. Oh, karena pengalaman ayahnya itu. Pas jatuh, cuma bagian ekor itu yang utuh. Satu keputusan berdasarkan pengalaman bawa keberuntungan besar. Atau kisah yang lebih gila lagi, Julienne Koipke. Tahun 1971, pesawatnya disambar petir, hancur di atas hutan Amazon. Dia jatuh dari ketinggian 3.000 meter, masih di kursinya. Astaga, selamat. Selamat. Ajaibnya, dia jatuh nimpa kanopi hutan yang lebat. Tapi bukan cuma itu keberuntungannya. Dia ternyata punya pengetahuan bertahan hidup di hutan dari orang tuanya ahli biologi. Dia berhasil
jalan 11 hari sendirian sampai ketemu banduan. Gila, itu sih bukan cuma untung tapi ada skill juga ya. Nah, itu dia. Ini contoh bagus gimana keberuntungan seringkali bukan cuma soal nasib baik murni, tapi bisa juga dipengaruhi persiapan, keputusan tepat, atau ya keterampilan yang kita punya. Betul. Dan sumber kita coba milah-milah nih jenis-jenis keberuntungan. Menurut saya cukup ngebantu buat paham nuansanya. Pertama ada resultant luck, keberuntungan hasil. Ini ya hasil akhirnya ya, kayak Stephen dan Juliana tadi, selamat. Fokusnya di outcome. Oke, hasil akhir. Kedua, circumstantial luck, keberuntungan situasional. Ini soal kebetulan ada di situasi tertentu, baik atau buruk. Contohnya ya berada di pesawat naas itu keberuntungan situasional yang buruk. Ada contoh unik lagi. Tahun 1951, perempuan namanya Felicity Chilcott. Dia lagi santai naik bus umum, tiba-tiba simpanse namanya Mr. Cholmondeley, baru kabur dari kebun binatang, ikut naik bus itu dan langsung gigit kakinya. Hah, digigit simpanse di bus. Iya, ini benar-benar kombinasi apes. Kebetulan naik bus yang salah, waktu yang salah, dan kebetulan jadi target si simpanse. Gitu. Luar biasa apesnya. Ketiga, nah ini yang menurut penulis paling fundamental. Constitutive luck, keberuntungan konstitutif. Ini faktor bawaan pas kita lahir yang nggak bisa kita pilih. Keluarga mana, kesehatan kita, negara mana, era apa, latar sosial ekonomi, macam-macam. Kondisi awal kita ya. Betul. Kayak kartu awal yang dibagiin ke kita lah dalam hidup. Kita nggak milih, tapi ngaruh banget ke jalannya permainan kita. Keempat, ada existential luck. Keberuntungan kita ada di dunia ini. Ini udah dalam banget ya, filosofis. Iya, skip dulu mungkin yang itu. Nah, iya. Kelima, ada epistemic luck, keberuntungan epistemik. Ini agak unik. Terjadi pas kita punya keyakinan yang benar, tapi alasan kita yakin itu salah. Misalnya, Anda nebak jawaban kuis benar karena salah paham soalnya. Tapi kebetulan tebakannya pas. Anda benar, tapi bukan karena paham. Gak cuma untung atau sial aja. Saya jadi penasaran nih, terutama contoh kayak Stephen Evans atau Juliane Kopke tadi. Apa keberuntungan kayak gitu bisa diukur nggak sih kadar keberuntungannya? Mirip kayak ilusionis Darren Brown yang di TV, pernah lempar koin dapet 10 kepala berturut-turut, itu kan kayak keberuntungan tingkat dewa. Nah, ini menarik. Pas kita bedah cerita Darren Brown itu, ternyata ada sisi lainnya. Dia emang berhasil dapat 10 kepala berturut-turut. Tapi dia ngaku kalau syuting adegan itu butuh 9 jam. 9 jam? Iya, diperkirakan dia butuh sekitar 1.600 kali lemparan buat akhirnya dapat itu. Padahal teori bilang rata-rata orang butuh sekitar 1.024 lemparan, itu 2/10, buat dapat hasil itu. Jadi dia lebih lama dari rata-rata? Justru itu, kalau dihitung peluangnya, kemungkinan butuh waktu selama 9 jam atau lebih, itu sekitar 21%. Jadi, kalau mau jujur secara statistik, Darren Brown ini malah sedikit kurang beruntung, karena butuh waktu lebih lama dari rata-rata. Wah. Yang bikin kita kagum itu bukan untungnya dia lempar koin, tapi aktingnya yang bikin seolah itu percobaan pertama, sama tenangnya pas deket lemparan ke-10. Coba bandingin sama rekan penulis, James Grime. Iseng coba juga. Dia cuma butuh 1 jam, berhasil di percobaan ke-234. Cepet banget. Nah, peluang bisa secepat itu sekitar 20%. Jadi bisa dibilang James Grime ini kira-kira seberuntung Darren Brown tidak beruntung. Ini contoh bagus gimana persepsi kita soal keberuntungan bisa beda banget sama realitas statistiknya. Luar biasa ya analisisnya. Jadi yang kelihatan super untung, ternyata malah sedikit di bawah rata-rata. Ini bikin mikir ya, gimana media atau cerita-cerita seringnya cuma nyorot hasil akhirnya aja, tanpa lihat proses panjang di baliknya. Nah, kalau di dunia ilusi bisa gitu, gimana di bidang yang kesannya lebih terukur? Adu skill gitu, misalnya kompetisi olahraga. Apa keberuntungan masih gede perannya? Pertanyaan bagus. Sumber kita ngambil contoh Liga Premier Inggris musim 2022-2023. Kita tahu Man City juara, 89 poin, Southampton degradasi, 25 poin. Jauh banget bedanya. Pertanyaannya, seberapa besar sih dari perbedaan ini yang murni karena kualitas tim, skill, strategi, dan lain-lain? Dan seberapa besar yang karena faktor acak atau keberuntungan? Misalnya bola kena tiang gitu ya? Ya. Atau keputusan wasit? Ya jadi. Nah,
Penulis pakai model simulasi sederhana. Bayangin kalau hasil tiap pertandingan menang seri kalah ditentuin murni acak, tapi ngikutin proporsi rata-rata liga. Misal di Inggris, 48% tuan rumah menang, 23% seri, 29% tamu menang. Kalau semusim penuh dijalanin pakai model acak ini, kita tetap bakal dapat tabel klasemen. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Cuma karena variasi acak aja. Oke, oke. Terus hasilnya gimana? Nah, analisis buat Liga Primer 2022-23 itu nunjukin hasil yang lumayan mengejutkan. Sekitar 42% dari selisih poin antara tim teratas sama terbawah itu bisa dijelasin sama faktor keberuntungan atau keacakan murni ini. 42%. Gede juga ya. Lumayan kan? Angka ini beda dikit di liga lain. Spanyol 41%, Belgia 46%. Kalau kita kaitkan ini ke gambaran besarnya, artinya ada tingkat ketidakpastian yang lumayan gede soal kualitas asli tim kalau cuma dilihat dari posisi akhir klasemen. Peringkat akhir musim itu ternyata nggak sepenuhnya cerminan kekuatan tim, karena elemen acak main peran cukup besar. Wow, 42% itu angka yang, signifikan ya. Hampir setengah perbedaan juara sama juru kunci bisa jadi karena faktor nasib aja. Menarik banget ini. Jadi balik ke hidup kita nih. Gimana kita akhirnya bedain antara kebetulan sama keberuntungan. Tadi kan dibilang keberuntungan itu kebetulan yang diterima secara personal. Tapi kadang tipis ya batasnya. Betul sekali. Seringkali bedainnya itu subjektif banget tergantung sudut pandang kita, dan seringnya baru kita lakuin setelah kejadiannya lewat. Pakai kacamata hindsight gitu. Sumber kita kasih contoh dari penulis Ed Smith, dia suatu hari ngobrol sama perempuan asing di kereta. Obrolan biasa aja. Bertahun-tahun kemudian mereka nikah. Terus? Baru setelah mereka nikah, pertemuan awal di kereta itu dilabeli sebagai momen keberuntungan besar dalam hidupnya. Sebelumnya, ya cuma salah satu dari ribuan interaksi biasa. Jadi, nama beruntung atau sial itu sering datang belakangan setelah kita tahu dampaknya. Oh iya ya. Ini juga ngingetin lagi ke cerita kakek Anda tadi. Cideranya itu sial apa untung? Mungkin pas kejadian rasanya sial banget, tapi belakangan setelah tahu konsekuensinya, selamat dari perang, ceritanya jadi kisah keberuntungan. Bener juga ya, perspektif waktu ngubah segalanya. Dan ini akhirnya bawa kita ke spektrum pandangan yang personal banget soal kenapa semua ini terjadi. Di satu sisi ada orang yang lihat pola dan makna di balik tiap kejadian. Mungkin nyebutnya takdir, kehendak ilahi, karma yang nunjukin ada semacam rencana atau sebab tersembunyi. Di sisi lain, ada yang lihatnya murni hasil peluang acak, kebetulan statistik, untung-untungan aja, yang nunjukin dunia ini dasarnya nggak bisa diprediksi, nggak ada kendali penuh. Jadi, mana yang benar? Nah, sumber kita nekenin nggak ada jawaban benar atau salah di sini. Ini lebih ke ranah filosofi pribadi atau keyakinan spiritual masing-masing. Tapi yang mungkin penting secara praktis adalah yang ngakuin aja kalau ada elemen signifikan dalam hidup kita yang emang di luar kendali kita. Entah kita sebut itu keberuntungan, kesialan, atau sekedar keacakan. Ngakuin ini mungkin bisa bantu kita lebih realistis. Jadi, setelah kita kupas tuntas nih soal kebetulan dan keberuntungan, apa kira-kira rangkuman penting yang bisa kita bawa pulang buat Anda, pendengar setia kami? Mari kita coba simpulkan beberapa poin kunci ya. Pertama, jangan terlalu kaget kalau Anda ngalamin atau dengar kejadian yang kebetulan banget. Ingat, hukum jumlah sangat besar. Saking banyaknya kesempatan di dunia ini, hal aneh dan langka itu secara statistik pasti bakal terjadi ke seseorang. Iya, itu penting diingat. Kedua, keberuntungan itu nyata, tapi seringnya bukan sihir murni. Ada elemen di luar kendali kita, tapi hasilnya sering juga dipengaruhi persiapan kita, keputusan kita, atau skill kita. Ingat cerita penyintas pesawat tadi? Betul, ada peran kita juga seringnya. Ketiga, ini krusial banget. Selalu cek asumsi Anda. Jangan gampang nyimpulin sesuatu itu mustahil atau ajaib sebelum mastiin dasar pikiran Anda benar. Kasus telur kuning ganda tadi pengingat bagus banget. Jangan kejebak asumsi ya. Keempat, dari sekian banyak jenis keberuntungan, mungkin keberuntungan konstitutif, kartu yang kita dapat pas lahir, punya dampak jangka panjang yang paling dasar dan signifikan buat hidup kita. Kondisi awal itu ya. Dan kelima, bahkan di sistem terstruktur, kayak liga bola, faktor acak atau keberuntungan masih main peran yang nggak bisa dianggap remeh buat nentuin hasil akhir. Hampir setengahnya tadi kan? Dengan semua pemahaman ini, ada satu pertanyaan reflektif nih, yang mungkin menarik buat Anda renungkan setelah ini. Gimana kalau kita semua dalam hidup pribadi atau pas lihat orang lain jadi sedikit lebih sadar gitu soal peran kebetulan dan keberuntungan, baik yang positif maupun negatif.
Mungkinkah kesadaran ini ngubah cara kita lihat kesuksesan? Mungkin kita jadi lebih sadar kalau sukses itu nggak selalu 100% karena kerja keras kita doang, tapi ada juga porsi untungnya di situ. Iya juga ya. Dan sebaliknya, pas kita atau orang lain gagal, mungkin kita jadi lebih paham kalau itu nggak selalu murni karena salah atau kurangnya dia, tapi bisa jadi ada faktor sial atau kondisi nggak untungin di luar kendali. Mungkinkah pada akhirnya kesadaran akan peran keberuntungan ini bisa numbuhin sedikit lebih banyak kerendahan hati pas kita lagi di atas dan sedikit lebih banyak empati pas kita atau orang lain lagi di bawah? Coba deh Anda pikirin sejenak. Seberapa besar sih peran keberuntungan yang Anda rasain dalam pencapaian-pencapaian Anda? Atau dalam kesulitan yang pernah Anda alami? Gimana dengan orang-orang di sekitar Anda? Pertanyaan yang bagus banget buat jadi bahan renungan kita semua. Terima kasih udah nemenin kami dalam obrolan kali ini ya. Semoga penjelajahan kita ke dunia kebetulan dan keberuntungan ini ngasih Anda perspektif baru yang menarik. Teruslah bertanya dan berpikir kritis saat Anda dengar narasi soal dua hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.